tema kita adalah who knows atau siapa tahu gitu ya. Dan diambil dari Ester pasal 9 ayat yang ke-1. Ester pasal 9 ayat yang ke-1. Hanya satu ayat saja, tetapi kita akan melihat gitu ya nanti keseluruhan dari kitab Ester pada pagi hari ini. Ester pasal 9 ayat 1, kalau boleh kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu untuk supaya kita lebih mengerti akan bagian ayat ini. Kita akan baca bersama-sama Ester pasal 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam pasal 9 ayat 1 ini, kok rasa-rasanya agak-agak sulit gitu ya. Nggak salah gitu ya. Penjelasan ini kok mengambil pasal 9 cuma satu ayat tok dan juga agak-agak bulet gitu ya. Nah ada bulannya, ada hari ke-13 gitu ya, ada tanggalnya, kemudian kok ada terjadilah yang sebaliknya gitu ya, permainan kata Yesus ya orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, tapi terjadi yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 9 ayat 1 itu boleh dibilang sebagai pasal yang terakhir gitu ya dari kitab Ester. Mengapa Bapak Ibu? Karena kalau kita lihat di pasal 10 itu hanya terdiri dari 3 ayat Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Ester 9 ini ada ayat yang sampai 32 gitu ya. Tapi kalau kita lihat pasal 10 ya cuma 3 ayat saja yang isinya hanya merupakan menceritakan tentang kebesaran Mordekai. Tetapi ketika kita lihat dari pasal 1 hingga ayat yang pasal yang ke-8 gitu ya, ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita ini sangat seru untuk mengikutinya. Karena apa? Karena ada begitu banyak ketegangan-ketegangan, ada begitu banyak yang sangat di dalam ketegangan-ketegangan itu sangat menggambarkan realita kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Realita yang penuh dengan kontradiksi dunia kita hari ini sebagai orang-orang percaya. Dan kitab Ester itu benar-benar sangat-sangat menceritakan realita kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan kontradiksi. Kontradiksinya apa Bapak Ibu? Nah, saya ajak untuk kita melihat realita dunia saat ini. Sepakat ya Bapak Ibu kalau kita ngomong Tuhan itu baik kan? Di dalam puji-pujian kita selalu mengatakan, wah Engkau baik, God is so good lah atau apapun. Tetapi banyak hal di dalam hal-hal kehidupan kita di dunia ini, kejahatan ada begitu banyak terjadi di tengah-tengah kita ngomong bahwa aduh Tuhan Engkau baik bagiku, Tuhan itu baik, Dia sangat baik, Dia sungguh baik gitu ya. Yesus Engkau baik bagiku. Nah ada begitu banyak hal-hal yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Tetapi kenyataannya hal kejahatan ada terjadi di dalam dunia ini. Kemudian sepakat kalau kita ngomong itu Allah itu kasih gitu ya. Allah itu kasih gitu ya. Allah begitu mengasihi aku. Tapi bukankah di dalam dunia ini ada begitu banyak kebencian yang timbul di tengah-tengah kehidupan kita? Atau kita juga sempat mengatakan bahwa Tuhan itu berdaulat. Kita yakin, kita sepakat bersama bukan mengatakan bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tapi kok di dalam dunia ini kenyataannya ada begitu banyak kekacauan kan? Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita ini kecewa. Kita boleh mengalami kekecewaan karena dengan kekacauan yang ada. Jangankan dengan kekacauan-kekacauan yang bersifat pribadi, kekacauan-kekacauan yang bersifat umum, ada perang, bahkan ada yang tentang masa-masa pandemi itu gitu ya, sehingga sakit hati, sakit di dalam tubuh itu seringkali hinggap bukan di tengah-tengah kita. Nah, ketegangan, keseruan dan mungkin kekontradiksian realitas dunia itulah yang terdapat di kitab Ester dari pasal 1 hingga pasal yang ke-8. Mengapa?
Karena pasal 9 nanti itu terjadi gaya penulisan yang sangat-sangat berbeda. Apa? Nanti kita akan bersama bahas, Bapak Ibu. Kita akan lihat sekarang, apa sih ketegangan-ketegangan yang terjadi? Apa sih yang saya tadi katakan bahwa ketegangan di kitab Ester itu hampir sama dengan hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan kita saat ini, menjalani kehidupan kita di dunia masa kini. Nah, Bapak Ibu, waktu kita baca di pasal 1 dan pasal 2, kita seakan-akan bertanya, di mana Tuhan itu? Masa sih gara-gara Ratu Wasti yang tidak mau menunjukkan kecantikannya di pesta dari Raja Ahasiweros di negara Persia gitu ya. Terus kemudian dengan desakan penasihat-penasihat raja, kemudian dengan keinginannya sendiri, raja itu juga akan mencari penggantinya. Dan ketegangan itu terjadi di pasal 2 juga, Pak, ayat 7. Karena apa? Karena seorang dari umat Tuhan, yaitu yang bernama Hadasa, yang kita kemudian selanjutnya kita kenal dengan nama Ester, kemudian diangkat menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti sebagai ratunya dari Raja Ahasiweros di negeri Persia. Itu adalah seorang yatim piatu, seorang yang gak punya papa mama, kemudian diangkat anak oleh seorang pamannya, yaitu yang bernama Mordekai. Nah, Mordekai ini kemudian meminta untuk Ester, untuk Hadasa ini, ayo kalau begitu kamu maju, ikut di dalam pemilihan untuk ratu ini ya, untuk menggantikan ratu ini. Gak enak loh Bapak Ibu, kalau kita ngomong, waduh dia orang Yahudi kemudian harus mengikuti untuk maju sebagai nantinya itu kalau dia misalkan jadi ratu, ya jadi ratunya dari orang Persia. Orang yang dianggap kafir pada saat itu, bangsa kafir bagi mereka orang-orang Yahudi. Dia harus datang ke sana, kemudian kalaupun nanti terpilih, dia juga akan menjadi ratu dari orang-orang kafir itu. Nah, Bapak Ibu, bukan saja sampai berhenti di situ. Kita tahu di pasal 3 ada seorang yang bernama Haman, itu juga dengan muslihatnya ingin memusnahkan orang-orang Yahudi, orang-orang yang di mana Ratu Ester ini berasal gitu ya. Dan Haman ini dengan tipu muslihatnya untuk akhirnya dia membuat undang-undang dengan tujuan untuk memusnahkan orang Yahudi. Pertamanya dia hanya untuk memusnahkan Mordekai karena saingan gitu ya. Tetapi akhirnya dia membuat undang-undang untuk supaya gampang mengalahkan orang-orang Yahudi, untuk memusnahkan orang-orang Yahudi itu. Karena kita tahu bersama bahwa saat ini, kejadian Ratu Ester ini adalah kisah di mana orang-orang Yahudi ada di pembuangan, yaitu di Persia, Bapak Ibu. Nah, kemudian di pasal 4, ketika Haman ini sudah jengkel dengan Mordekai, dengan orang-orang Yahudi, di pasal 4 itu Mordekai meminta Ester untuk apa? Untuk datang kepada Raja Ahasiweros. Dan ketika diminta untuk datang ini sangat-sangat bahaya Bapak Ibu, karena dengan adanya undang-undang yang tadi dibuat Haman itu, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh datang kepada raja tanpa kalau diminta untuk datang. Jadi kalau raja nggak berkeinginan kamu datang untuk menghadap, ya sudah kamu nggak usah menghadap. Nah, ini salah satu cara politik dari Haman supaya orang-orang itu supaya orang-orang nggak bisa gitu ya untuk memberontak, untuk dan sebagainya gitu ya. Nah, Mordekai mengatakan kepada kepada Ratu Ester agar ayo kalau begitu kamu datang kepada Raja Ahasiweros gitu ya. Nah, sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena kalau orang itu datang tanpa dipanggil, bisa saja raja tidak berkenan kemudian langsung akan membunuhnya. Kecuali kalau raja itu memberikan tongkat emasnya kepada orang yang datang menghadapnya tanpa disuruh datang itu, maka dia akan diberikan pengampunan. Antara hidup dan mati Bapak Ibu. Sehingga sangat jelas di pasal 4 ayat 16 itu Ratu Ester mengatakan kepada Mordekai, ya sudahlah,
Kalau aku harus mati, ya biarlah aku mati gitu ya. Bukankah itu yang seringkali kita alami? Ketegangan-ketegangan yang kita berbicara di dalam hidup kita antara hidup dan mati. Ada begitu banyak kita divonis untuk mendekati ajal kita gitu ya, karena kanker dan sebagainya, penyakit yang menaun. Ada pula kita mungkin divonis untuk usaha kita tidak lancar dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita lihat di pasal 1 sampai 3, kemudian di pasal 4 sampai 6 ini, maka kita lebih jauh lagi melihat gitu ya di pasal 5 gitu ya. Di pasal 5 itu jelas gitu ya, paling menegangkan. Karena apa? Karena ketika Ratu Ester datang kepada Raja Ahasiweros, ternyata di sana ditanyakan apa keinginan Ratu Ester. Tapi Ratu Ester ini kemudian akhirnya mengolor-ngolor waktu. Tetapi sementara itu Haman yang membenci Mordekai dan membenci orang-orang Yahudi ini sedang mempersiapkan bagaimana caranya untuk menghukum mati gitu ya, dengan mendirikan tiang gantungan, tiang untuk penyulaan. Penyulaan itu maafkan gitu ya, orang ditusuk dari dubur, dari anus, kemudian sampai kepada mulutnya, kemudian digantung gitu ya. Nah, itu adalah hukuman untuk yang sangat-sangat hebat gitu ya, karena dianggap menentang apa yang dilakukan oleh raja. Haman lagi menyediakan itu, Bapak Ibu. Tetapi kemudian kita lihat di dalam pasal 6, ternyata Haman ini lebih berpolitik lagi, menghormati Mordekai, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ingin dihormati. Karena di pasal 3 itu apa sih tujuannya? Karena memang Haman ini juga, kalau kita boleh ngomong tanda kutip, adalah gila hormat di pasal 3 itu. Tapi di pasal 6 karena dia ingin juga dihormati, dia terpaksa juga menghormati Mordekai. Nah, Bapak Ibu, kalau pasal 3 itu Bapak Ibu bisa dilihat di warta elektronik kita, di warta Gereja Kebersamaan itu sedang dibahas tentang bagaimana Haman yang gila hormat di pasal 3 itu. Nah, di pasal 6 Haman itu menghormati Mordekai karena terpaksa. Tetapi di pasal 7 merupakan titik balik. Haman ini nantinya akhirnya mati gitu ya, disulahkan pada tiang yang dia siapkan untuk sebagai hukuman bagi Mordekai. Tetapi dia sendiri akhirnya yang disulahkan, yang dihukum gantung, digantung itu sehingga dia mengalami kematiannya itu. Padahal itu dipakai untuk membunuh Mordekai. Dan kelanjutannya di pasal 8 adalah bagaimana Mordekai ini kemudian menggantikan Haman dan membuat undang-undang yang baru. Tadi undang-undang yang menentang tentang orang-orang Yahudi ini, sekarang dari Mordekai dibuatlah undang-undang bagaimana supaya orang-orang Yahudi ini bisa mempertahankan hidupnya. Itu Bapak Ibu, ketegangan-ketegangan yang terjadi di pasal 1 sampai pasal 8. Menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya waktu, ayo baca gitu ya di dalam kitab Ester ini, pasal 1 hingga pasal 8. Tetapi ketika kita masuk di dalam pasal 9 Bapak Ibu, kita lihat ya, pasal 9, Ester pasal 9 ayat 1 ini. Nah, ketika kita ngomong pasal 9 ayat 1 ini, kita lihat bersama-sama dalam bulan yang ke-12, bulan 12 gitu ya, dijelaskan, yakni bulan Adar. Pada hari yang ke-13, berarti tanggal 13 bulan 12 gitu ya. Nah, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, undang-undang yang dibuat Haman tadi yang saya ceritakan ada di pasal 5 gitu ya. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap bisa mengalahkan orang Yahudi. Tetapi di sana yang terpenting adalah kalimat ini, terjadilah yang sebaliknya. Di pasal 9 ini langsung di ayat yang pertama langsung diungkapkan, terjadilah yang sebaliknya. Bagaimana orang-orang Yahudi ini bisa mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Kalau pasal 1 sampai 8, gaya penulisan itu diceritakan secara detail, penuh dengan ketegangan, penuh dengan realita kehidupan kita Bapak Ibu. Tetapi di pasal 9 itu langsung seolah-olah kayak disiram dengan air es gitu ya, bleb gitu.
Gaya penulisan yang langsung cuma hanya dikatakan di awalnya di ayat 1 saja sudah disimpulkan bahwa terjadi sebaliknya. Orang Yahudi itu bisa mengalahkan para pembenci-pembenci mereka, para pembenci orang-orang Yahudi. Nah, ini Bapak Ibu seolah-olah kalau kita itu melihat tontonan Piala Dunia gitu ya pada bulan Desember yang lalu, tepatnya tanggal 18 Desember, itu kan ada pertandingan babak final gitu ya Piala Dunia di mana Argentina melawan Prancis gitu ya. Nah, seolah-olah di dalam pasal 9 ayat 1 ini kayak begini Bapak Ibu. Ketika ada komentator terlebih dahulu untuk membuka acara tersebut gitu ya, langsung komentatornya itu mengatakan, wis pokoknya nanti Brasil dan Prancis itu pasti akan dimenangkan oleh Argentina dan Prancis, maafkan gitu ya. Argentina dan Prancis itu pasti akan dimenangkan oleh Argentina. Dan skornya adalah skor karena penalti 4-2 gitu ya. Padahal kalau kita kan kepinginnya melihat tontonan Piala Dunia itu bagaimana mereka saling memasukkan gol gitu ya. Gol pertama dari Argentina, kemudian dari Prancis, kemudian saling susul menyusul 3 lawan 3. Akhirnya draw gitu ya. Akhirnya ada perpanjangan sampai kemudian akhirnya ada adu penalti. Ternyata adu penaltinya 4-2. Ketika kita baru saja melihat gitu ya, ternyata sudah diomongi. Rasanya kok kita menjadi sia-sia gitu ya. Rasanya kok sudah tahu gitu ya. Demikian juga Bapak Ibu kalau di pasal 1-8 itu kitab Ester menceritakan detail dan sebagainya dengan kesimpulan-kesimpulan sementara di setiap pasalnya. Tetapi di pasal 9 itu langsung dikatakan terjadi sebaliknya. Mereka orang Yahudi bisa mengalahkan para pembenci orang-orang Yahudi pada saat itu. Apa kalau begitu yang ingin penulis dari kitab Ester ini ingin kita pelajari Bapak Ibu? Ternyata ada makna teologis yang ingin disampaikan dari gaya penulisan yang berbeda ini. Dari ayat 1 sampai pasal 8, kemudian gaya penulisan ini berbeda, berubah secara total gitu ya di ayat yang ke-9. Nah, Bapak Ibu, makna teologis apa kalau begitu yang bisa kita dapatkan? Makna teologisnya adalah memang dari sejak awal Bapak Ibu, kita ini di dalam endingnya kisah dari kitab Ester ini tidak pernah meragukan gitu ya, bahkan Mordekai itu tidak pernah meragukan tentang penyertaan Tuhan, tentang akhir dari kisah kitab Ester ini, di mana kemudian Mordekai ini ketika meminta sang Ratu Ester ini menghadap ke Raja Ahasiweros. Di ayat yang ke-16 tadi itu saya mengatakan bahwa antara hidup dan mati, sampai Ratu Ester itu mengatakan, ya sudah, kalau memang aku mati ya biarlah aku mati gitu ya. Artinya ya kemudian dia menyepakati apa yang disarankan oleh Mordekai. Tetapi kalau kita lihat itu ke ayat 16 perkataan Ester. Tetapi ketika kita melihat di ayat yang ke-14-nya yang ada di atasnya, di sana dikatakan Bapak Ibu, Mordekai ini mengatakan gitu ya kepada Ratu Ester, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, gak melakukan apa-apa, gak mau menuruti perintahnya, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Kemudian yang penting yang menjadi tema kita pada pagi hari ini adalah kalimat siapa tahu, who knows. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Menarik Bapak Ibu, kata siapa tahu, kalimat who knows ini dikatakan Mordekai bukan karena dia ragu. Sekali lagi, bukan karena Mordekai ini ragu-ragu akan pertolongan dan kelepasan dari Tuhan, tetapi sebaliknya justru dia ini yakin. Dia yakin bahwa umat Allah akan dijaga, umat Allah akan diselamatkan. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana caranya. Itu terlihat dari ayat yang sebelumnya ya, yang kita boleh baca. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan.
endingnya, akhirnya dia tetap memiliki iman bahwa Allah akan menolong dan melepaskan dari pihak lain. Tetapi bagaimana caranya? Gak tahu. Mungkin dengan kamu menghadap ke Raja Ahasiweros gitu ya. Siapa tahu ketika kamu menghadap Raja Ahasiweros engkau menjadi ratu. Dan itu kalau sekarang kita lihat, kita baca, ya memang menjadi kenyataan. Tapi mungkin juga dia tidak akan menjadi ratu, mungkin dia akan mati gitu ya. Karena Raja Ahasiweros marah. Nggak tahu gitu ya. Dan Mordekai juga nggak sok tahu pasti kamu akan menjadi ratu. Enggak. Atau kemungkinan yang ketiga, si Esther ini juga nggak mau untuk datang ke Mordekai gitu ya, dan akhirnya bangsa Yahudi tetap diselamatkan meskipun tidak menghadap ke Raja Ahasiweros. Atau kemungkinan yang keempat, dia tidak akan mau untuk datang kepada Raja Ahasiweros dan memang orang Yahudi tidak diselamatkan. Jadi pengertian di sini, siapa tahu Tuhan akan pakai Esther atau Tuhan tidak memakai Esther, nggak ada yang tahu. Mordekai juga nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang Mordekai tahu ialah pertolongan dan kelepasan itu akan datang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika memang benar kita tidak tahu caranya, itulah sebabnya dari pasal yang di awal-awal dan pertengahan penuh dengan ketegangan, penuh dengan keseruan, tetapi di akhir di pasal 9 itu tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tidak ada ketegangan lagi. Karena apa? Karena sudah tahu sejak awal apa yang pasti akan terjadi pada akhirnya. Meskipun di dalam perjalanannya ke sana kita nggak tahu Bapak Ibu. Dan melalui kisah di dalam PL ini, ketika umat Tuhan diselamatkan dari musuh-musuh mereka. Kalau kita lihat dari cerita-cerita sepanjang perjanjian lama gitu ya, dari Musa yang juga melawan bangsa Amalek, melawan bangsa Mesir sebelumnya, kemudian dari kisah hakim-hakim ada Simson, kemudian ada Gideon, kemudian ada Raja Daud, Raja Saul, dan dalam kitab Raja-Raja sampai Salomo, bahkan Daniel yang juga di dalam pembuangan itu pun kita melihat gitu ya, bahwa jelas sekali tangan Tuhan selalu ada memberikan pertolongan itu. Dan di pasal 8 ketika Mordekai itu membuat undang-undang untuk melindungi umat, melindungi orang-orang Yahudi supaya bisa tetap bertahan menghadapi orang-orang yang membencinya, orang-orang Persia dalam hal ini, maka di dalam undang-undang yang dibuat Mordekai ini untuk menggantikan undang-undang yang dibuat oleh Haman, itu semata-mata ingin menggaungkan, ingin juga terus menggemakan akan perjanjian Tuhan di dalam perjanjian lama dengan umatnya. Dan itu juga terus akan mengingatkan kita pada zaman sekarang ini, pada hari ini, antara perjanjian Allah yang begitu kekal, perjanjian Allah yang telah Tuhan nyatakan kepada umatnya di dalam zaman PL, sampai kepada kita, Allah yang sama itulah yang boleh senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Permasalahannya adalah seringkali gitu ya, kita ini memiliki iman yang dua ekstrim gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita ngomong kalimat siapa tahu atau who knows itu ternyata bisa merupakan kalimat iman, bukan? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Mordekai tahu untuk akhirnya, untuk ujung-ujungnya. Tetapi Mordekai mengatakan siapa tahu atau who knows, cara untuk menuju ke akhirnya tersebut. Atau jangan-jangan kita juga selama ini salah gitu ya. Kita berpikir bahwa orang yang beriman itu harus super tahu, harus tahu semuanya. Kita perlu tahu akhirnya, dan kita perlu tahu mengapa sih kok sampai sekarang ini ada penderitaan dalam hidupku. Mengapa sih kok kejadian-kejadian ini menimpa kepada aku? Mengapa sih kok aku ketika saat ini ingin berjuang kembali setelah pandemi begitu lama, ingin berjuang kembali kok masih belum bisa berhasil? Mengapa sih kok anakku masih saja kayak begitu? Mengapa sih pasangan hidupku kok masih kayak begitu dan sebagainya?
Jangan-jangan kita menginginkan iman yang super tahu. Iman yang bagaimana prosesnya itu kita kepengen tahu semua. Sehingga nggak salah Bapak Ibu, ada dua ekstrim yang mengatakan tentang corona ini gitu ya. Ketika terjadi masa-masa pandemi, ketika terjadi hal-hal yang selama 2-3 tahun terakhir yang kita rasakan, ada ekstrim yang pertama yang mengatakan bahwa corona ini adalah bukti Tuhan nggak ada. Se-ekstrim itu mengatakan bahwa wah Tuhan nggak ada, buktinya loh sampai kacau kan, sampai nggak karu-karuan, ada banyak orang yang meninggal gitu ya, ada orang yang akhirnya banyak yang jatuh di dalam perusahaannya. Akhirnya sekolah pun sampai nggak bisa untuk tatap muka dan sebagainya. Itu ekstrim yang pertama mengatakan bahwa bukti Tuhan nggak ada. Tetapi ada ekstrim lagi yang kedua Bapak Ibu yang mengatakan begini, wah corona ini adalah bukti Tuhan ada. Bagus ya kayaknya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikut. Tuhan itu ada untuk apa? Corona itu untuk menghukum. Menghukum orang-orang itu loh. Tapi kalau kita kembali bertanya, menghukum orang-orang, buktinya ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang baik kena corona akhirnya meninggal. Apakah itu menghukum Tuhan? Jangan-jangan kita juga begitu. Kita memiliki iman yang ekstrim, kemudian sok tahu dengan iman yang ekstrim begitu, kemudian kita super tahu mengatakan ini, mengatakan itu. Nah, Bapak Ibu, iman itu kita tidak perlu ekstrim yang ke kiri, ekstrim yang ke kanan. Bukan iman, tapi bukan iman yang tidak tahu. Kita tahu gitu ya, tetap iman yang tahu. Tetapi bukan kepada iman yang sok tahu. Sok tahu itu dalam arti mengerti kejadian-kejadian sekarang ini kena apa dan sebagainya. Kita nggak perlu, itu adalah misteri yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kita tahu endingnya, akhirnya Tuhan memberikan pertolongan. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, juga termasuk di dalam kehidupan saya. Lebih jelasnya mari saya ajak untuk saya ceritakan Bapak Ibu tentang ilustrasi tentang berikut ini Bapak Ibu. Ada seorang anak gitu ya yang pulang dari gereja seperti sekarang ini gitu ya, pulang dengan papanya gitu ya, kayak Indardi dengan papa gitu ya, pulang. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu tiba-tiba anaknya nyeletuk kepada papanya, "Pak, bolehkah papa ini nyetirnya agak lebih cepat, lebih ngebut gitulah, Pak?" Nah, papanya heran, "Kenapa kamu lapar? Kalau lapar gak usah pulang gitu ya, kita mampir aja kalau gitu makan gitu ya, atau kita ya sekedar untuk mengisi perut lah setelah kebaktian." Tetapi anak ini mengatakan, "Enggak, Pak, aku enggak lapar, tapi aku ingin melihat, menonton televisi serial kesayanganku gitu ya." Nah Bapak Ibu, padahal televisi yang ada di rumah itu rusak. Rusaknya adalah hari Jumat atau Sabtunya, rusak gitu ya. Papanya langsung ngomong, "Gak mungkin, kamu gak mungkin, gak akan bisa untuk melihat TV serial kesayanganmu nak. Kenapa? TV itu sedang rusak, kamu gak mungkin akan bisa melihatnya." Dan papa sudah janjian untuk teknisi, orang yang servis TV itu akan datang hari Senin. Sekarang ini Minggu mereka mungkin juga akan liburan bersama dengan keluarga, mengisi atau juga beribadah kalau dia orang Kristen. Gak mungkin akan datang lah. Terus anak ini mengatakan begini Bapak Ibu, "Kalau gitu ayo doa Pak," kalau gitu. Nah, papanya ini seolah-olah ya untuk urusan kecil melihat serial TV lah kok harus berdoa sih gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kita seringkali ngomong kan begini ya, "Wah, aku ini gak ada, kita jangan berdoalah untuk masalah-masalah yang kecil gitu. Kita bisa datang kepada Tuhan kalau itu adalah masalah yang besar gitu ya. Gak perlu kita berdoa untuk urusan-urusan kecil." Padahal di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 jelas dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Memelihara kita loh Bapak Ibu. Sangat detail memelihara kita gitu ya. Mengapa kalau begitu untuk urusan-urusan kecil kita nggak mau menyerahkan, kita nggak mau berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Ayo kita juga tetap mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi kita tidak sok tahu apakah nanti ini melalui doa akan
terwujud sesuai dengan keinginan kita, kita tidak perlu sok tahu apakah dengan kita nggak berdoa ini tidak akan terwujud dan sebagainya. Biarlah Tuhan yang bekerja dan kita mengimani. Pokoknya pada akhirnya, pada endingnya Tuhan memberikan pertolongan. Entah itu kita malah semakin menderita, entah itu kita semakin terpuruk, entah itu kita semakin akhirnya menjadi mati seperti yang dikatakan oleh Ratu Esther tadi. Bukan urusan kita, ada misteri yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita yang kita tidak perlu tahu secara detailnya. Tetapi kita boleh meminta kepada Tuhan, kita boleh terus berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, sang ayah ya berdoa sambil menyetir, gak mungkin nutup mata gitu ya. Anaknya yang berdoa dengan kusuk sekali, dia melipat tangan, menutup mata, kemudian dia berdoa. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika anak ini sampai di rumah, apa yang terjadi? Apakah televisinya nyala? Endingnya bagaimana? Happy atau unhappy? Apakah televisinya nyala atau bagaimana Bapak Ibu? Ternyata televisinya nyala Bapak Ibu. Ada seorang tetangga yang saat itu tetangganya itu sangat risih gitu ya, mendengarkan bel pintu kemudian pagar itu diketak-ketak gitu ya, kayak bunyinya lato-lato gitu ya. Akhirnya tetangga ini keluar gitu ya, siapa sih kok yang membunyikan itu, kok sampai kejadian kayak begini rame gitu ya. Akhirnya tetangganya keluar. Nah, si orang yang melakukan ini mengatakan gitu ya, saya dari teknisi untuk membetulkan televisi bapak ini gitu ya, bapak yang ke tempatan rumah itu. Saya sih janjiannya hari Senin karena saya seharusnya tapi karena Senin itu ada begitu banyak tugas, maka bapak itu kemarin ngomong usahakanlah kalau begitu hari Sabtu atau hari Minggu untuk mengerjakan. Ternyata sekarang saya datang ke sini nggak ada orangnya. Nah, mendengar cerita itu tetangganya ini ingat Bapak Ibu, biasanya ketika sekeluarga keluar, maka seperti kita bukan kadang itu menaruh kunci di sesuatu tempat gitu ya, yang orang lain tidak tahu gitu ya. Tetapi tetangga ini tahu ternyata Bapak Ibu, ditaruh di dekat taman atau ditaruh di kotak pos dan sebagainya gitu ya. Nanti pulang jangan kemudian tetangganya ditanyai semua gitu ya, enggak Bapak Ibu. Tetapi tetangganya ini benar-benar tahu gitu ya. Dan kemudian dia membukakan, oh silakan Pak kalau begitu, sehingga anaknya ini bisa menikmati apa yang menjadi TV serialnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, endingnya adalah happy gitu ya. Televisi itu bisa di servis dan TV itu bisa dilihat. Dengan cerita ini Bapak Ibu, apa kalau begitu respon Bapak Ibu saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu yakin itu adalah tangan Tuhan? Apakah Bapak Ibu dan saudara sekalian itu yakin gitu ya bahwa ya itu memang tangan Tuhan. Tuhan mau untuk memberikan gitu ya. Ada begitu banyak Bapak Ibu pertolongan hal-hal yang kecil gitu ya, yang kalau saya ceritakan ada begitu banyak yang nggak akan pernah habis gitu ya. Dalam hal-hal yang kecil ada begitu pertolongan Tuhan itu juga nyata gitu ya di dalam hidup saya. Khususnya ketika masa-masa saya dan keluarga itu merawat mama yang sakit gitu ya. Kami dari keluarga yang juga nggak banget kaya dan begitu, atau juga nggak terlalu miskin sampai miskin sekali dan sebagainya. Tetapi ketika mama itu di rumah sakit gitu ya, kami nggak bisa untuk yang di kelas 1, di kelas 2, dan di kelas 2-nya kan ada kelas 2A, 2B. Kelas 2B adalah bentuk sal gitu ya, 8 sampai 12 orang. AC waktu itu juga nggak semua ruangan yang 12 orang itu kemudian bisa ada AC-nya gitu ya. Tetapi saya berdoa secara detail, Tuhan kalau bisa gitu ya, mama itu bisa ditempatkan di tempat tidur yang bisa merasakan sejuknya AC itu, karena mama nggak bisa goyang, mama itu juga sangat gemuk gitu ya, sehingga mudah untuk kepanasan. Dan ada begitu banyak hal kecil-kecil yang Tuhan nyatakan gitu ya di dalam merawat mama yang sedang sakit itu. Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu ketika mendengarkan kisah tadi yang tentang yang kecil itu, kemudian karena
ini di gereja gitu ya. Kemudian Bapak Ibu menjawab, oh iyalah itu pasti tangan Tuhan. Tetapi ketika kita di luar sana Bapak Ibu, maafkan saya juga harus bertanya, apakah itu yang juga timbul dari hati Bapak Ibu untuk mengatakan, iya Tuhan, itu adalah jawabanmu. Meskipun kadang kita tetap merasakan penderitaan, meskipun kita tetap merasakan kesulitan di dalam hidup ini. Jangan-jangan kita itu sok tahu kemudian mengatakan, Tuhan ini adalah kebetulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan kita ini memiliki iman yang sok tahu ketika segala harapan itu tidak nyata di dalam kehidupan kita. Ataupun ketika harapan itu bahkan nyata Tuhan berikan, kemudian kita mengatakan kebetulan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengoreksi di hadapan Tuhan. Kita seringkali, bukankah kayak seperti itu? Kita seringkali menolak untuk adanya misteri di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku nggak mau, pokoknya aku harus tahu apa kalau begitu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanku sekarang ini. Kita seringkali ingin tahu dan sok tahu Bapak Ibu, dan kita mengubur apa itu yang namanya misteri dari Tuhan, sesuatu yang kita nggak tahu. Tetapi banyak sekali kan, saya dikatakan kontradiksi sekali ketika kita mengatakan bahwa di dunia ini ketika kita memakai gadget, apakah Bapak Ibu juga pernah bertanya, oh gadget ini ya berarti kalau aku mencet ini touchscreen, kemudian dia bekerjanya bagaimana ya, membacanya bagaimana ya dengan jari tanganku, kok bisa ya, kok tahu kalau aku ini mencet satu kemudian keluar satu, kalau aku mencet huruf, kalau aku mencet aplikasi ini, bagaimana bekerjanya, nggak tahu kan. Tetapi kita bisa menerima itu, kita bisa langsung aja pakai gadget kita. Kita nggak perlu bingung gitu ya, meskipun kita bingung sih ketika kita mau membeli gadget yang baru, kita pasti akan tanya speknya gitu ya, prosesornya berapa sebagai supaya bisa lebih cepat. Tapi kan kita juga ketika make ya tahu pokoknya cepet lah ini gitu ya, tapi nggak akan berpikir kan, loh cepatnya kena apa, prosesornya bagaimana untuk bekerjanya, membacanya, mengolah data di dalam ini kok sedemikian cepat dan sebagainya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu tahu apa yang menyebabkan kita menderita, mengapa kok semua ini harus terjadi, mengapa Tuhan, sehingga kita kecewa kepada sesama kita kecewa kepada Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah endingnya, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyelamatkan kita. Bapak Ibu, siapa yang bisa yakin bahwa Tuhan itu sedang bekerja menempatkan Ratu Ester itu menjadi penyelamat bangsanya, sedang dia sendiri waktu itu ketakutan untuk datang, ketakutan untuk masuk menjadi istri dari Raja Persia yaitu Raja Ahasiweros. Bahkan ketika datang dia menemui resiko untuk menjadi mati. Pada dasarnya Bapak Ibu, kitab Ester itu mengajar kita untuk merenungkan apa itu iman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Membaca kalimat ini, orang seringkali berkata, wah kalau begitu orang beriman itu harus pasti bisa melihat ya. Orang beriman itu kalau begitu harus pasti yakin ya, harus bisa untuk yakin ya. Enggak Bapak Ibu, jangan salah mengerti. Iman yang dikatakan di sini justru adalah yang tidak melihat. Orang yang tidak melihat, ada aspek yang tidak kita lihat. Bagaimana kejadiannya, bagaimana saat ini, bagaimana keadaan kita masing-masing saat ini. Melihat yang tidak kelihatan, itulah iman. Meyakini apa yang tidak kelihatan, itulah iman. Bukan dengan melihat yang kelihatan. Kalau melihat yang kelihatan, oh iya Tuhan telah sembuhkan, oh iya kalau begitu usahaku mungkin lebih maju lagi, oh iya kalau begitu anak-anakku, oh iya kalau begitu aku nggak ada lagi tunggakan-tunggakan untuk membayar ini dan itu dan sebagainya.
Bukan itu. Justru iman itu ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan kita tetap meyakini, tetap mengamini apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini hidup di dalam kehidupan yang sangat tidak menentu. Dari awal saya sudah katakan, sangat penuh ketegangan gitu ya, seperti di dalam kitab Ester ini. Segala sesuatu itu bisa berubah, apalagi di dalam masa-masa pandemi ini. Kita mungkin sudah sangat-sangat menderita, sudah kembali bangkrut gitu ya. Kalau yang 1-2 tahun yang lalu kita mungkin memikirkan begini ya, waduh gak enak ya, ternyata Sintia gitu ya, tahun baru Imlek kita rayakan mungkin hanya dengan Zoom atau dari WA call. Bersyukur kalau tahun ini, waduh kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga besar gitu ya. Tetapi ada begitu banyak orang yang juga merasakan kesedihan di dalam tahun ini. Sudah bisa berkumpul bersama-sama, tetapi ada begitu banyak anggota keluarganya yang juga tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Mungkin saat ini Bapak Ibu kita bangkrut, mengalami bangkrut. Tetapi inilah kesempatan bagi kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh benar-benar belajar iman yang mature atau iman yang bertumbuh dewasa itu. Iman yang dewasa, iman yang berdasarkan Alkitab, bukan iman yang berdasarkan pengetahuan kita, bukan iman yang berdasarkan tanpa kepastian, tetapi kepastian di akhirnya itu. Sedangkan di tengah-tengahnya, di dalam kejadian-kejadian kita tidak perlu tahu untuk bagaimana kejadiannya untuk sampai kepada endingnya itu. Namun kepastian ending bukan meniadakan segala kesulitan, segala ketegangan, karena di tengah-tengah kisah itu kita mungkin melihat kadang-kadang ada kekacauan menguasai di dalam segala sesuatu kehidupan kita. Di tengah-tengah kisah mungkin kita umat Tuhan akan semakin menderita. Di tengah-tengah kisah mungkin kita bisa bertanya, bagaimana Tuhan bisa memegang janjinya ketika semua situasi seperti ini? Kita boleh menanyakan itu Bapak Ibu. Di tengah-tengah kisah mungkin kita bisa menyatakan, who knows, siapa tahu dengan hal-hal ini Tuhan terus bekerja. Di tengah-tengah kisah kita juga bisa menyadari bahwa semua yang terjadi di dunia ini ataupun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya di dalam kendali Tuhan. Di tengah-tengah kisah mungkin kita juga bisa melihat ujung jalannya, atau bahkan di tengah-tengah kisah kita juga tidak bisa melihat ujung jalannya, seolah-olah buntu. Bukankah itu yang sedang didengung-dengungkan, digaungkan oleh orang-orang di dunia ini? Tahun 2023 kan akan suram gitu ya. Seolah-olah buntu, seolah-olah nggak bisa ada jalan, semakin kita terpuruk. Tetapi mari kita boleh memiliki pertumbuhan iman yang begitu dewasa, yang boleh menantikan pertolongan Tuhan, yang boleh tahu di ujung akhirnya itu loh, ada pertolongan Tuhan, ada endingnya. Nah Bapak Ibu, terakhir waktu kita menaruh iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, bukan hanya firman Tuhan yang mati, tetapi kita menghidupi firman Tuhan itu. Karena apa? Karena firman itu telah menjadi manusia dan tinggal diam di tengah-tengah kita. Firman Allah, Allah yang hidup itu boleh lahir, boleh tinggal bersama-sama dengan kita menjadi manusia. Dia telah merasakan bagaimana penderitaan kita sebagai manusia. Tuhan Yesus yang boleh lahir ke dalam dunia ini untuk merasakan penderitaan, merasakan kegalauan, merasakan ketegangan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Bapak Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga rela mau mati di atas kayu salib dan meneriakkan demikian, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak Ibu, Yesus merasakan ditinggal oleh Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah itu juga kita yang sering katakan, Tuhan, engkau kok seolah-olah enggak ada. Tuhan, engkau seolah-olah menjauh dari aku. Engkau enggak ada, engkau enggak peduli lagi ya Tuhan.
Engkau tidak melihat bagaimana aku menderita, bagaimana kekalutanku, bagaimana kekhawatiranku akan masa depanku. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi pada saat itu melihat Tuhan Yesus mengatakan ini. Mereka menyangka ya sudah selesai. Kalau begitu Tuhan mati. Tuhan yang mati. Tuhan yang kemudian ya seolah-olah Tuhan itu kecewa kepada Bapaknya. Seolah-olah Yesus kecewa kepada Bapaknya. Enggak Bapak Ibu, enggak berhenti sampai di sana. Ketika Yesus mati pun Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Dan tidak berhenti sampai di sana. Kalau Tuhan Yesus memiliki iman yang sok tahu seperti kita saat ini, Tuhan Yesus mengatakan, hei kamu yang dibawa ya, ingat 3 hari lagi aku akan bangkit. Kamu jangan karepi dewek. Bukankah itu yang seringkali kita hadapi? Ketika kita tahu bahwa oh iya kalau begitu aku sudah ditolong oleh Tuhan, kita menjadi lebih sombong lagi. Enggak, Tuhan enggak mengatakan itu. Tetap Tuhan mengatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Sebentar lagi kita akan juga memperingati Paskah. Dan Tuhan telah naik juga ke surga. Kemudian Tuhan mengirimkan Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan ke dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang boleh terus menguatkan, yang boleh terus menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu, ketika kita boleh bersama-sama membaca Ester 9 ayat 1 kembali, kita melihat bahwa perbandingan ini yang ingin saya katakan kepada Ibu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana dikatakan Ester 9 ayat 1 itu terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ketika penyaliban Yesus Kristus itu, pada hari ketika musuh-musuh Yesus berharap menghancurkan Yesus, menghancurkan dia, terjadilah yang sebaliknya. Yesus mengalahkan dosa dan maut. Di awal saya sudah katakan Tuhan itu baik tetapi banyak kekacauan ya. Tapi mari kita lihat Allah yang mengasihi kita, Allah yang telah memberikan anaknya bagi kita untuk mati di salib, Allah yang berkenan membangkitkan dirinya untuk boleh menyatakan kuasanya dari kematian, Allah yang boleh naik ke surga dan memberikan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita dan membiarkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini untuk kita boleh terus senantiasa beriman kepadanya. Bapak Ibu, di akhir dari khotbah saya pada pagi hari ini, kembali mari kita merefleksikan kehidupan kita. Kita nggak harus mengetahui kok liku-liku bagaimana perjalanan kehidupan kita, jatuh bangunnya iman kita. Tetapi kita perlu tahu tujuannya akan berakhir di mana. Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap akan setia untuk memberikan pertolongan dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Itulah iman yang didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan yang hidup itu. Masihkah kita meragukan Allah? Mari kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita.